Lo tau nggak cerita tentang jembatan air yang mengubah dunia? Oh, gimana tuh? Jadi jembatan air yang mau gue ceritain ini itu adalah salah satu terusan atau kanal yang paling berpengaruh Son di dunia saat ini. Sebesar apa pengaruhnya? Nah, terusan ini itu bisa menyambungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Jadi sebelum adanya terusan ini, kapal-kapal yang harus berjalan dari Samudra Atlantik ke Pasifik atau sebaliknya itu harus melewati benua Amerika dulu Son, ke bawah. Tapi setelah terusan ini jadi, kapal-kapal tuh banyak yang bisa motong jalur lewat negara Panama. Sehingga jadi lebih hemat sekitar 20.000 km lebih dekat ke tujuan dari sebelum adanya terusan ini. Kenapa terusan ini disebut sebagai jembatan air? Karena terusan ini tuh bukan terusan biasa, Son. Terusan ini itu punya sistem penyeberangan yang keren banget, Son. Jadi kapal yang mau nyebrang lewat sini itu nggak cuma lewat di air yang datar, melainkan naik turun bukit, Son. Jadi terusan yang panjangnya sekitar 82 km ini itu punya sistem engineering yang luar biasa. Dimana kapal-kapal yang mau lewat itu akan ngantri buat masuk ke kayak gerbang air gitu, yang nantinya akan dibuka tutup untuk membuat kapal tuh terangkat oleh air, yang tentunya didistribusikan oleh sebuah sistem yang bernama Miraflores Locks. Jadi sistem ini itu bisa ngangkat kapal seberat ribuan ton, Son, setinggi 26 meter. Cuma pakai air doang. Cuma pakai air doang. Jadi habis kapalnya keangkat, gerbang selanjutnya kebuka, Son. Terus begitu lagi sampai kapalnya itu sampai ke danau yang ada di atas Bukit Panama gitu. Kan pastinya pertanyaan muncul di kepala kan, kenapa nggak dikeruk aja tanahnya? Sebenarnya hal itu tuh udah pernah dicoba, Son, sama Prancis di tahun 1880. Ini sebelum proyeknya diambil Amerika ya. Jadi awal mulanya nih, terusan Panama ini mau dibikin standar aja emang. Jadi kayak sea level kanal pada umumnya lah. Bahkan kepala proyeknya nih Son nih, si Ferdinand de Lesseps itu udah berhasil membuat terusan yang kurang lebih sama seperti yang mau dibuat itu, Son. Tapi di Mesir. Tapi masalahnya, Son, Panama ini beda sama Mesir. Panama punya medan yang jauh lebih ganas daripada Mesir ternyata. Apa ganasnya? Karena yang pertama nih, lembab, ya kan? Terus bergunung, berawa, dan juga punya curah hujan yang cukup tinggi. Jadi pekerja-pekerjanya Prancis pada saat itu banyak banget, Son, yang metong gara-gara kecelakaan kerja. Akhirnya proyek ini ditinggalkan, Son. Nah, kalau orang-orang Amerika itu lebih pinter. Jadi mereka cuma motong sebagian bukitnya aja, Son. Habis itu terus dibikin danau di situ, yang suplai airnya itu dari sungai Chagres namanya. Jadi dibikin naik ke atas gitu, seperti naik ke atas bukit. Lalu bukitnya tuh dipotong sedikit doang. Iya. Panjang tuh bukitnya tuh, ya kan? Habis itu nanti turun lagi. Terus kok bisa pindah tangan ke Amerika proyeknya? Jadi gini, Son, Amerika tuh ngebeli proyek ini dengan harga murah. Jadi pada saat itu proyek ini tuh ditebus dengan harga 40 juta US dollar, Son. Akhirnya di tahun 1904 Amerika lah yang in charge di proyek ini, Son. Tapi ada masalah, Son. Waktu itu Panama tuh masih jadi bagian dari Kolombia, dan ternyata Kolombia tuh menolak, Son, perjanjian sewa dari terusan kanal yang akan dibangun oleh Amerika ini. Akhirnya nggak pakai lama nih ya, Amerika langsung memutuskan untuk memisahkan Panama dari Kolombia, Son. Bisa gitu? Lo tau nggak butuh berapa hari merdekain Panama, Son? Berapa hari? 3 hari langsung merdeka, Son, Panama, Son. Jadi negara sendiri. Nah, atas dasar terima kasih, Panama tentunya langsung setuju dengan kontrak sewa lahan yang disodorkan oleh Amerika, Son. Jadi deh tuh proyeknya Amerika sekarang.